Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu para jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mu'min yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di Jumat yang pertama Jumat yang pertama bulan Muharram, bertepatan dengan Jumat yang ketiga bulan Oktober. Juli, masih kena Juli tacan Oktober. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang ke-11 tentang bersungguh-sungguh. Ini edisi lanjutan. Keseluruhan hadisnya ini hadis nomor 104, sedangkan nomor di bab ini ialah nomor yang ke-10. Nomor yang ke-10. Kita lihat hadisnya. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas, semoga Allah ridho kepadanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, Yatba'ul mayyita salasatun. Ada 3 poin atau 3 golongan atau salah satu 3 perkara. Yatba'ul mayyita, yang akan ikut mayit. Ada 3 perkara yang akan ikut mayit. Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa maluhu, dan hartanya. Lalu yang ketiga, wa amaluhu, dan amalannya. Fayarji usnani, dari ketiga macam ini maka 2 perkara bakal balik lagi, rujuk gitu kan, rujuk. Fayarji'u isnani, maka 2 perkara akan balik lagi. Berarti kalau 2 saja sabiriji, 1. Wa yabqa wahidun, dan 1 perkara akan tetap bersama si mayit. Yang 2 perkara akan balik lagi, yang 1 akan tetap dengan si mayit. Apa saja 2 perkara itu? Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang dimaksud 2 perkara itu, yang pertama ialah keluarganya, dan yang kedua maluhu, dan hartanya. Keluarga dan harta akan balik lagi, tidak setia menemani kita atau si mayit. Wa yabqa, dan akan tetap tinggal bersama dia, bersama siapa? Amaluhu, yaitu amalannya. Hadis muttafaqun alaihi. Nah, itu terjemah di hadis yang ke-10 di bab yang ke-11. Mayit, Pak. Kita ini merupakan calon mayit, ya.
Tidak ada seorang pun makhluk di antara yang ada termasuk kita, melainkan mereka ialah calon mayit, termasuk saya. Saya pun merupakan calon mayit. Hanya tidak tahu kan siapa yang lebih dulu. Apakah Bapak yang lebih dulu atau saya yang terakhir, atau saya terakhir Bapak lebih dulu? Itu kurang tahu. Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Bab usia itu bukan merupakan satu-satunya indikator bahwa kita akan segera meninggal, tidak. Karena tidak sedikit juga orang yang masih muda, mereka ya langsung dipanggil oleh Allah. Juga tidak sedikit orang yang sering keluar masuk rumah sakit sekarang masih kene ada gitu kan Pak ya. Nah yang pokok kita ialah calon mayit. Calon mayit. Nah kalau mayit kan tentu dia harus pulang, ya, harus dikembalikan ke tempat asal. Allah kan berfirman, itu kami hidupkan kalian dari tanah dan dikembalikan ke dalam tanah. Kita kan dua unsur, ada unsur jasadi dan unsur ruhi, ada jasad dan ada ruh. Kenapa kita itu hidup? Karena bersatu jasad dengan ruh. Ketika berpisah jasad dengan ruh, maka itulah al-mautu. Orang yang namanya mayit, itu kan sifatnya al-mautu. Ketika berpisah, karena jasad berasal dari tanah, maka dikembalikan ke dalam tanah. Ruh dari Allah kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Ruh tidak mungkin rusak. Yang rusak apa? Jasad kita yang rusak. Yang menua ialah jasad kita, Pak ya. Nah, ketika berpisah, maka jasad kita dimasukkan ke dalam kubur, sementara ruh akan masuk ke alam kubur. Beda antara alam dengan dalam. Kalau dalam kubur merupakan persinggahan jasad kita, sementara alam kubur tempat persinggahan ruh kita akan berkumpul nanti di alam arwah. Bersama siapa? Bersama Nabi Adam alaihissalam di langit yang pertama. Itu kata Rasul kan gitu Pak ya. Ya kita bisa lihat di dalam hadis Bukhari itu banyak menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Ketika aku diisrokan, jadi yang pertama Nabi bersabda, ketika aku ada di kota Mekah, tiba-tiba atap rumahku terbuka. Kemudian turun Jibril dan membelah dadaku. Itu kalimatnya asli Nabi dada Nabi dibelah Pak ya. Itu bukan bahasa kiasan. Ya mungkin Bapak dulu ketika bilang kepada calon istri ya, karena dia meragukan cinta Bapak kepada calon istri Bapak, sampai Bapak bilang silakan belahlah dadaku. Pasti kau akan kulihat betapa besarnya cintaku kepadamu. Pret gitu kan Pak ya. Wah, sama zaman baheula kan gitu ya. Dibelah dada daek itu pada moal ya. Nah, itu hanya ungkapan ya, tambah gaduh ngagayot gitu kan Pak ya. Ngomong ka mana karep kan itu. Itu Jibril betul membelah dada Nabi, Pak, dari sini sampai ke tali pusat. Bapak nggak boleh bertanya, itu peso yang dipergunakan buatan mana gitu kan? Apakah buatan Panjalu atau Ciwidey? Nabi tidak menjelaskan Pak ya. Nah ketika dibelah dadaku, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam, sudah beres, kemudian dipenuhi dengan iman dan hikmah dan disatukan kembali. Ini wajib kita imani. Senapiraku Jibril bisa ngebelah dada Nabi Muhammad. Itu kan merupakan utusan Allah yang disucikan untuk selama-lamanya. Kemudian ditarik tanganku dibawa ke langit yang pertama. Setelah dari Mekah ke mana? Ke Aqsa. Aqsa berangkat ke langit yang pertama, kedua, sampai balik lagi ke kota Mekah dalam waktu 1 malam penuh. Nah, saya akan fokuskan ketika Nabi masuk di langit yang pertama. Itu kan diketuk, Pak. Diketuk pintu. Berarti kalau ada kata-kata diketuk pintu, berarti ya pantona kan? Kata Jibril, "Iftah, bukalah." Si penjaga langit bertanya, "Siapa di luar?" Berarti ini penjaga langit, pintu langit teu apalun aya saha di luar pintu langit yang pertama itu. Itu betapa kokohnya penjaga langit yang pertama. Kalau kita di sini ini pintu tertutup, ada orang masuk jeung teu pantau ditoong tina kaca, oh si eta cenah. Itu antara kita, Pak.
Atau di kamar hotel ada orang ngetuk pintu toong teu kaca nulutikeun, saha itu kan kelihatan. Ya. Ini penjaga, malaikat penjaga pintu langit yang pertama tidak tahu siapa di belakang, di luar langit yang pertama. Buktinya apa? Dia bertanya siapa di luar. Nah itu yang pertama. Yang kedua, selevel malaikat Jibril, dia tidak bisa keluar masuk langit yang pertama. Dia minta izin dulu, Pak. Iftah, bukalah, kata Jibril. Kata penjaga, siapa di luar? Jibril, jeung saha? Jeung Muhammad. Aya teh SK-na, aya SK-na, langsung dibuka itu kan. SK apa? SK kenabian kan Pak ya. Ketika pintu langit yang pertama dibuka, maka tiba-tiba aku masuk, terdengar suara, marhaban ya ibna soleh. Selamat datang anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Ketika dilihat saha teu kenang, kata Nabi Muhammad teh. Kemudian setelah beres, beliau bertanya kepada Jibril, saha cenah itu teh? Kata Jibril, dia ialah bapakmu Adam alaihissalam. Kenapa cenah orang yang tadi duduk di sebatang di atas di bawah sebatang pohon, di sebelah kanannya ada tumpukan yang hitam, kiri juga sama. Ketika dia melihat ke sebelah kanan tersenyum, ke kiri itu menangis. Kata Jibril, itu ialah Nabi Adam bapak kamu, sedangkan tumpukan hitam di sebelah kanan ialah tumpukan arwah anak cucunya. Dia merupakan calon ahli surga. Yang di kirinya juga sama, tapi mereka calon ahli neraka. Maka ketika dia melihat ke sebelah kanan tersenyum, ke kiri dia menangis, itulah ahli neraka. Maka dari sanalah saya bisa menyimpulkan bahwa itu ruh manusia ada di langit yang pertama bersama Nabi Adam alaihissalam. Ya. Itu hadisnya sahih Imam Al-Bukhari. Nah, mungkinkah itu ruh kita bisa keluar masuk? Bulan Rajab, liar ruh tepa. Bulan Sa'ban, liar lagi masuk ke kubur mereka masing-masing. Ya di kita kan begitu, Mbak. Kenapa itu bulan Sa'ban disebutnya bulan rawah? Apa itu rawah? Itu rawah artinya ruh. Bulan Sa'ban disebutnya bulan rawah, bulan arwah. Karena di bulan itu ruh akan berkeliaran semuanya. Itu kan dongeng belaka, tapi orang begitu meyakini kebenarannya. Kan ada penggantian nama, kayak kalau di Islam itu yang sebenarnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadis Tsaniyah atau akhir, Pak ya. Kemudian Rajab, Rawah ya. Kalau di kita itu kan Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud. Nah, gitu kan. Rajab, Rawah, puasa, Hapid, Rayagung gitu kan. Kenapa disebut Rayagung? Karena di bulan itu diraya-raya dan diagung-agung. Orang anu nyunatan bulan Rayagung, orang anu nikahkeun bulan Rayagung. Nah, bulan Sa'ban kenapa disebut bulan rawah? Kata pemahaman di antara umat Islam tempo dulu, karena itu bulan tersebut arwah akan turun ke bumi ini. Nah, kita selaku keluarga yang ada anggota yang telah wafat, maka diwajibkan untuk datang ke makam yang tadi, menyambut kedatangan mereka. Botram di atas makam, di atas kuburan, makan bersama, nasihat disajikan untuk arwah-arwah. Nanti mereka akan naik lagi. Kapan naik lagi? Pada tanggal 15 bulan Sa'ban atau bulan Rawah. Nanti bulan Ramadan mereka akan balik lagi, disambut lagi. Orang-orang mengadakan nadran dan berikutnya. Nah, itu merupakan orang yang ya kasihan itu, mereka dibohongi dengan dongeng-dongeng seperti itu, Pak ya. Itu kan kita lihat tadi, saya menyampaikan bagaimana kokohnya penjagaan pintu langit yang pertama, Pak ya. Jangankan ruh Jibril saja, sampai kamu mengetuk pintu, tolong dibukakan. Iftah, bukalah. Kata penjaga langit, saha di luar Jibril, jeung saha? Jeung Muhammad, diutus gak? Diutus. Baru dibuka pintu langit yang pertama. Aku pun masuk, kata Rasulullah. Ketika melihat, ya itulah pemandangan yang pertama yang Nabi lihat tentang Nabi Adam bersama dua tumpukan kanan dan kirinya. Ya. Nah, artinya, Pak, ketika seseorang meninggal dunia, kita lihat hadis Muslim. Ya. Di sini kan tidak ada. Ini hanya melengkapi saja.
idza kharaja ruhul mukmin, kata Rasul. Apabila ruh orang yang beriman keluar, talaqaha malakan, maka akan disambut oleh dua malaikat. Siapa namanya? Enggak disebutkan, Pak. Itu yang disebutkan hanya malaikat penjaga surga namanya Ridwan, penjaga neraka namanya Malik, pencatat amal baik Raqib, amal buruk Atid, di alam kubur Munkar dan Nakir. Nah, adapun penjaga atau malaikat yang menyambut serah terima ruh dari Ijrail kepada dua malaikat itu siapa namanya? Nabi enggak menyatakan. Lebih banyak malaikat yang disembunyikan tentang bab nama, Pak. Termasuk malaikat yang menjaga pintu-pintu masjid. Itu dijaga pintu masjid, Pak. Hari apa? Hari Jumat. Bukan sekarang, nanti, Pak ya. Ketika Jumatan akan berlangsung, siap. Ini kan ada 3 pintu di sini, Pak. 1, 2, 3. Dijaga ku malaikat. Masuk seseorang, tulis ku malaikat. Dalam hadis Bukhari, idza kana yaumul jumu'ah, Pak ya, kana min babil masajid malaikah. Apabila tiba hari Jumat, maka tuh di pintu pecah ada malaikatnya. Apa tugas mereka? Yaktubunal awwala fal awwala, mereka mencatat seorang demi seorang. Masuk si fulan catat, masuk si fulan catat semuanya. Itu pencatatan sampai kapan? Fa idza kharajal imam, apabila imam keluar dari mihrab, keluar naik kana mimbar, mengucapkan kalimat salam, tawawu suhub, kata Rasulullah, maka mereka menutupkan catatannya guna mendengarkan isi khutbah sang khatib. Jadi kalau bapak ke masjid Jumatan, adzan lagi dikumandangkan, wayahna mau dicatat ku malaikat, Pak. Mau dicatat ku malaikat. Lah? Mohon Pak tidak masuk gitu kan. Jangankan di luar, masuk saja adzan dikumandangkan mau dicatat. Sekarang adzan belum dikumandangkan, tapi bapak di luar dicatat mau ku malaikat. Pencatat mah orang-orang yang masuk, Pak. Yang masuk dicatat, kan gitu, Pak ya. Nah, itu saya sampaikan, malaikat tersebut tidak diangkat namanya siapa, Pak ya. Berarti lebih banyak malaikat yang bertugas yang enggak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang wajib kita hafal ada 10 kan, Pak ya. Jadi malaikat pencabut nyawa ini, pembagi rezeki ini, dan seterusnya. Nah, malaikat yang bertugas mencabut nyawa ialah Ijrail. Nah, diserahkan kedua malaikat. Siapa namanya? Nggak dijelaskan. Saya akan ulangi. Idza kharaja ruhul mukmin. Apabila keluar ruh orang yang beriman, Pak ya, itu ruh orang yang beriman keluarnya tidak ditarik oleh Ijrail, Pak, tapi dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, keluarlah kamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, Pak ya. Keluarlah kamu. Dipanggil, Pak. Beda dari orang-orang yang kafir, bukan dipanggil, digebot heula beungeutna, Pak. Ditimpu heula punukna, ditajong bobokongna. Ahriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian. Pak, terpaksa itu kan. Ya, keluar. Lalu dalam satu riwayat Nabi kan memberikan ilustrasi ya, bagaimana sakitnya ketika ruh keluar dari orang-orang yang kufur, seperti kita menarik lap yang lapuk dina pagar kawat. So kumaha Pak eta? Bapak Ibu nyampaikeun lamak anu geus aduy, terang teu aduy. Udah lapuknya dina pagar kawat ditarik, Pak. Kumaha eta pagarna? Ya. Pagarna gugurubugan, lamakna bakal hancur. Tapi geuning itu meninggal dengan tenang, cenah. Mohon kelihatan tenang, itu kan rahasia Allah yang Maha Kuasa. Allah hanya mengatakan seperti itu dan Rasulnya. Nah, adapun ketika ruh orang yang beriman mereka keluar, seperti kita menarik rambut tina tumpukan tipung, tina tarigu. Rambutnya moal pegat, tariguna moal goyang, adem kan gitu, Pak ya. Itulah makna irji'i
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, keluarlah kamu, ya. Orang yang kufur ketika dia menghembuskan napas yang terakhir, kata Al-Quran, dipukul bagian mukanya, kemudian dipukul bagian punggungnya sampai dipaksa, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa kalian. Nah itu, ya. Nah setelah keluar, talaqoha malakani, yang mengeluarkannya itu Ijrail, diserahkan ke kedua malaikat yus'idaniha. Ini dua malaikat pembawa terbang, Pak, ke langit, disampaikan, Pak, ya. Nah, malaikat di langit mereka rungah-ringeh. Apa rungah-ringeh teh, Pak? Ya. Kita sengit naon. Ini harum apa begitu semerbaknya alam semesta? Kata dua malaikat, ini ruh orang-orang yang soleh yang datang dari permukaan bumi. Didoakan ku malaikat. Allahumma sholli alaik. Ya Allah, berikanlah sholawat kepada kamu. Semoga memberikan sholawat kepada kamu karena kau tak mampu memamurkan ruh kamu. Dia doakan ku malaikat di langit, Pak. Adapun ruh orang yang kufur, Pak, ketika dibawa oleh dua malaikat, Nabi mengilustrasikan di hadapan para sahabat. Kata Abu Hurairah, Nabi menarik ujung lidahnya, disimpan di dia. Maksudnya apa, Pak? Bau, ini bau apa? Kata malaikat di langit. Nabi sambil begini, menggambar di hadapan para sahabat. Kata dua malaikat, ini ruh orang-orang yang kufur yang datang di belahan bumi. Maka mereka mengutuk semuanya. Nah, ruh kita, apakah termasuk ruh yang harum, semerbak, atau ruh kita? Kumaha? Pak, bagaimana cara mengharumkan ruh? Apakah ada nggak parfumnya? Beli parfum, hacut begitu. Ya bukan begitu. Itu mengharumkan ruh dengan cara ittiba kepada apapun yang Nabi perintahkan. Apapun yang Nabi sunahkan, ya kita melaksanakan. Itu termasuk cara mengharumkan ruh kita, Pak, ya. Banyak kan hadis yang menyatakan tidak ada satupun pekerjaan yang tidak dibuka dengan doa. Itu merupakan cara mengharumkan ruh kita. Contoh mau minum kan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya gitu, Pak. Itu kan contoh, ya. Ketika Bapak Ibu masuk ke masjid, apa yang diucapkan? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ketika pulang kita berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya. Ketika akan makan kita berdoa lagi. Itu kan upaya kita untuk mengharumkan ruh kita, seperti itu. Gratis, Pak, kudu mayar. Gratis itu, Pak. Nah, mayit itu merupakan gelar atau sebutan untuk memasuki alam akhirat, Pak. Tanpa menjadi mayit tidak mungkin kita memasuki alam akhirat, karena kita bukan Rasul. Kalau Nabi Muhammad walaupun beliau belum menjadi mayit tapi sudah memasuki alam akhirat. Buktinya apa? Ya ketika Isra dan Mi'raj, di langit yang ketujuh beliau bisa melihat gambaran surga dan neraka. Beliau juga bisa melihat bagaimana indahnya keadaan dalam surga. Kemudian siapa lagi yang paling banyak penghuni neraka? Bu, Nabi kan melihat semuanya. Itu yang Nabi perlihatkan. Ternyata penghuni yang paling banyak neraka siapa? Perempuan, Bu, ya. Fa idza kana aktsaru min ahliha an-nisa. Ternyata penghuni neraka yang paling banyak ialah kelompok perempuan, bukan ibu-ibu tapi perempuan. Ya. Di sini kan ibu-ibu bukan perempuan, jangan khawatir, Bu, ya. Jangan khawatir. Mayit merupakan gelar atau status yang membukakan perkara yang gaib, meninggalkan dunia memasuki alam yang serba abadi. Maka itu kata-kata mayit, Pak, ya. Sebelum jadi mayit tidak mungkin kita akan masuk kepada al-akhirah, tidak mungkin masuk. Nah, ketika kita
meninggal dunia dan diantarkan oleh kerabat kita, diantarkan oleh para jamaah, Pak ya, diiringkeun, diabringkeun, dicengcerikan kata orang-orang. Yatba'ul mayyita salah satun, ini salah satunya Pak ya, sebagai fa'ilnya. 3 perkara. 3 perkara atau 3 macam akan ikut dengan si mayit. Saya meninggal dunia, maka 3 orang akan ikut. Bukan 3 orang, tapi 3 kelompok akan ikut saya. Ikut mengantarkan saya, Pak. Bapak juga sama, ibu juga kan sama. Nah, 3 macam yang tadi, yang pertama, ahluhu, keluarga. Keluarga besar, kecil akan ikut mengantarkan, Pak ya. Wa maluhu, dan hartanya, punya kendaraan dipakai oleh keluarga karena jauh, diantarkan menggunakan kendaraan. Wa amaluhu, dan amalannya. Nah, ketiga macam ini tidak mungkin mereka tidak mengantarkan, Pak. Siapapun orang yang meninggal dunia, apakah itu mereka dibunuh lalu dimutilasi, tetap ini 3 macam akan ikut. Yang membedakan apa? Tentang jumlahnya. Ada yang ikut itu jumlahnya sampai ribuan orang, ada yang ratusan orang, ada yang puluhan orang, bergantung kepada dia siapa itu bergaul. Tentu kalau dia termasuk orang yang banyak kenalan, banyak jamaahnya, ketika dia wafat itu termasuk ahluhu, jamaahnya. Berapa banyaknya? Ya itu relatif kan Pak ya. Yang pokok akan mengantarkan. Hartanya, amalnya ikut mengantarkan. Dari 3 macam yang tadi, payat jiusnani, maka 2 perkara akan balik lagi. Saya diantarkan sampai Pak ya, ke pemakaman, kemudian upacara penguburan juga dilaksanakan, diletakkan di lubang lahat, dibaringkan menghadap ke sebelah kiblat, Pak ya, pakai papan, kemudian diuruk. Orang-orang pada menyaksikan semuanya, keluarga ada yang menangis, Pak ya. Juga mungkin ada yang hari-hari kumaha karep etama kan gitu Pak ya. Karena kita ya tentu kita punya tiga nilai kan. Itu kematian kita ada 3 macam orang yang kita tinggalkan. Yang pertama ada orang yang menangisi, yang kedua senang syukurnya maut mah gitu kan. Yang ketiganya hari-hari kan ada orang seperti itu Pak ya. Jadi jangan kita punya anggapan kepada orang yang soleh, setiap orang tentu mereka akan sedih, tidak juga, Pak ya. Demikian pula kepada orang yang kufur, pelaku kemaksiatan, ketika dia wafat tidak semuanya bersedih hati. Ada enggak orang yang mendukung kepada kemaksiatan? Banyak, Pak. Ada enggak orang yang membendung kepada ketaatan? Ya banyak pula kan. Dukungan kepada Panji Gumilang mengalir, itu kan sekarang begitu Pak ya, bisa baca di layar kaca gitu Mbak ya. Jadi dukungan kepada Panji Gumilang mengalir sekarang kan, yang mendukungnya ini para pendukung, loba itu pada pendukungnya Pak. Jadi setiap orang itu tidak akan terlepas dia punya 3 nilai, termasuk kita masih hidup sekarang. Kepada bapak dan ibu ada nggak orang yang senang? Banyak. Yang benci? Banyak. Anu hari-hari? Ada kan gitu Pak ya. Ada nggak orang yang membenci kepada Rasulullah? Banyak. Ada nggak orang yang senang kepada Fir'aun? Ada juga kan gitu Pak ya. Nah, untuk melihat ini bagaimana gambaran orang yang meninggal dunia ketika dia masih hidup, itu lihat siapa yang banyak ada di sana. Ada orang yang meninggal dunia, Pak ya, ada orang yang wafat. Nah, di kediamannya banyak santri, banyak ustadz, banyak jamaah. Oh, berarti ini yang wafat, ini sahabat-sahabatnya, ini teman-temannya. Betul, orang yang hidup ketika Anda wafat merupakan saksi untuk orang lain. Ini ada orang yang wafat di rumahnya, yang hadir siapa? Jagar Hungko nu hadir nanti. Kemudian juga yang hadirnya banyak pada pelaku kemaksiatan. Oh, berarti ini yang wafat eta babaturan nanti. Kan tidak jauh dari itu, Pak. Nah, nanti ketika kita wafat, itu siapa yang mengantarkan kita? Apakah yang mengantarkan kita itu orang-orang ahli ibadah atau ahli kemaksiatan? Itu merupakan gambaran hidup sekarang kita itu, ya.
Maka tidak salah kalau ada fatwa yang mengatakan bergaulah dengan orang-orang yang soleh, perbanyaklah sahabat orang-orang yang soleh. Karena kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh secara tidak langsung pun kita akan didoakan oleh mereka. Kita pun mendoakan kepada mereka. Contoh tadi kita sholat subuh, Pak ya. Sahabat kita, saudara kita yang mungkin sekarang masih kene di Arab menunggu dijemput, Pak ya. Tadi masih kena tidur gitu kan. Kita akan sholat subuh di sini, Pak. Kita 4:30 di sana masih kena 1:30 kan kemudian tiba mereka tidur. Kita sholat di sini. Dalam tasyahud kita berucap kalimat Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Sadar tidak menyadari kita itu merupakan doa kita untuk sahabat kita yang soleh dimanapun mereka berada. Ya Allah, curahkanlah assalamu alayna, curahkanlah keselamatan kepada kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nuker sarare tah, curahkan rahmat kepada mereka dan keselamatan. Sekarang berbalik, kita yang tidur, mereka yang sholat. Mereka akan berdoa lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita lagi bekerja, kita lagi tidur, sahabat kita mendoakan kepada kita. Maka posisikan kita dalam sebutan apa? Hamba-hamba Allah yang soleh, Pak ya. Tidak riweuh kita meminta doa kepada orang-orang, solehkan saja diri kita ya. Maka kita akan didoakan oleh seluruh hamba-hamba Allah yang soleh ya. Nah, dari 3 macam yang tadi, 2 macam akan balik lagi dan 1 perkara akan tetap dengan si mayit, Pak. Yaitu yarji'u ahluhu, keluarganya akan balik lagi. Sepit deui tadi pemakaman teh. Asalkan berjubel santri yang mengantarkan, kerabat kerja yang mengantarkan, Pak ya, ke sana, Pak, mengantarkan, beres ya, bubar semuanya, Pak. Keluarganya akan balik lagi. Mana kata-kata yang dulu pernah Anda ucapkan sehidup dan semati? Itu kan omdo ya, omongdo. Yang ada sehidup semati. Itu yang ada kan? Saya hidup, kamu yang mati kan? Balik lagi kan Pak ya? Bapak bekerja mencari apa? Mencari kehidupan yang bersifat duniawi. Yang dibela siapa? Anak dan istri. Ada istri anak saha? Anak batur. Dibela oleh bapak. Setengah hidup. Mencari uang untuk mensejahterakan anggota keluarga. Biaya sekolah kita perjuangkan untuk anak-anak. Biaya untuk hidup kita perjuangkan untuk keluarga. Tapi kenapa ketika aku mati tidak ikut mati? Kada mungkin gitu kan. Bahkan mereka kan balik lagi Pak ya. Mereka balik lagi. Demikian pula uang yang kita cari siang dan malam kita tabungkan ikut dikubur di dalam kuburan. Kan itu balik lagi semuanya. Mobil yang dipergunakan untuk mengantarkan kita bersama keluarga itu kan balik lagi Pak. Mobil yang mewah, bagian dalamnya dipercantik, diperindah, biar nyaman AC-nya, biar nyaman musiknya Pak ya. Nah ketika berpisah antara jasad dengan ruhnya, wayahna mau pakai mobil eta, mau aya musikan, musikna iwati heang kan gitu Pak ya. Gak ada lagi gitu kan. Wayahna si bapak mantong jeung urang itu cenah kana ambulankeun cenah simpenna si bapak. Jadi kamar yang indah, kasur yang empuk, ketika berpisah jasad dengan ruh Pak digolerkeun di juru imah Pak. Henteu di kamar Pak. Digolerkeun teh. Kata anaknya si bapak ke kamar keun entong cenah sieun mamah kan kitu pensiun. Sieun cenah mamah di juru imah we simpen cenah si bapak mah gitu kan. Ketika diantarkan ke makam, Pak, punya mobil yang bagus, sama mobil yang keluarga. Tadi na ambulan malahan mah.
Da dulu ini suaminya anu ngadangdanan kendaraan teh biar musiknya enak didengar gitu kan Pak ya. Ketika berpisah jasa dengan ya kan ambulankeun kan gitu Pak. Itu ingat ya, mobil yang bagus itu bukan merupakan kendaraan yang terakhir Pak, bukan. Kendaraan yang terakhir yang akan kita tunggangi ialah bertulisan Pak ya. Bertulisannya bukan merek ini, tapi ambulanse itu yang terakhir. Eta, Pak. Itulah kendaraan yang terakhir yang kita tunggangi, Pak ya. Saya kalau ngaji keluar kotanya pakai mobil. Karena anak tidak sekarang sudah berpisah, saya berangkat sendiri. Saya berpikir, Pak. Nanti kalau saya berpisah ini mobil mau dipakai, sudah orang jual ya, sudah. Di ayeuna jual Pak ya. Itu kan. Dijual kan gitu Pak. Ya bukan berarti ingin menikmati kan gitu Pak. Tapi ada kayak terakhir bakal numpak ambulan kan nanti juga. Sebenarnya kan seperti itu. Ada enggak orang yang meninggal dunia dia tidak pernah merasakan tumpak mobil ambulan? Ada, seperti orang yang mati dalam pesawat. Pesawatnya hancur Pak ya. Tidak ada itu yang tersisanya hanya puing-puing hancur bersama pesawatnya. Pertanyaan kedua, dia punya kuburan enggak? Kalau dalam kubur tidak ada, dia hanya punya alam kubur. Ketika pesawatnya hancur bersama orang yang menumpuk itu hancur semuanya, Pak. Maka dia langsung akan masuk ke alam kubur. Sedangkan jasadnya tidak punya kuburan. Tidak punya kuburan itu. Ya. Berarti orang yang tadi dia tidak mengalami menaiki ambulanse, tidak, Pak ya. Nah kalau kita juga ya tidak tahu apakah nanti akhir hidup kita, apakah kita akan mengalami masuk mobil ambulanse atau tidak, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, gitu, Pak. Di keluarga harta akan balik lagi pada mereka yang kita bela setengah hidup. Pak. Ya. Kenapa bekerja demi keluarga untuk mencari uang? Ternyata ketika kita meninggal dunia, keluarga dan uang mengatakan sampai mana? Sampai kuburan, Pak. Selamat tinggal, Pak. Kata suaminya, selamat tinggal, Mama, tersenyum simpul. Ketika suami yang wafat, kata suaminya, selamat tinggal, Bapak. Dia akan balik lagi. Kata Amal bagaimana? Tenang. Tenang, Saipudin, kata Amal. Amal akan bilang kepada saya, biar isi kamu balik lagi. Biar harta kamu balik lagi. Mereka enggak setia kepada Anda, tapi aku akan setia kepada Anda sampai detik-detik masuknya ke gerbang penghisaban di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Cek siapa? Cek Amal seperti itu. Nah maka betapa meruginya ketika orang disibukkan dalam pikirannya hanya uang dan jabatan untuk membela keluarganya, dan dia tidak pernah sholat wajib apalagi yang sunat, dia tinggalkan semuanya. Maka kematian pun merenggut orang yang bersangkutan. Itu rugi orang yang tadi. Amalannya ternyata miskin. Ya. Orang yang bersangkutan di dunia kaya, punya jabatan yang menjanjikan, tapi ini amalnya tidak ada yang baik. Nah ini kan yang wayabko kata Nabi. Wayabko wahidun, yakni amalahu. Yang satu akan abadi, yakni amalnya akan tetap bersama dengan si mayit. Saipudin, tenang. Biarkan istri kamu balik lagi, anak-anak kamu balik lagi, mobil yang biasa kamu pakai, motor yang biasa kamu pakai balik lagi, biarkan. Saya akan setia menyertai Anda sampai gerbang pengadilan Allah yang Maha Kuasa. Nah, Bapak dan Ibu, apabila ini banyaknya amal yang buruk, Pak ya, amal kemaksiatan, amal kesesatan, maka tentu ini amalnya akan mengantarkan kemana? Ke gerbang murka Allah yang Maha Kuasa. Pasti seperti itu. Dan tapi berbalik, Pak ya. Ketika kita banyak beramal soleh, kita banyak ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kata Amal, biarkan aku akan mengantarkan anak ke gerbang ridho dan cinta Allah yang Maha Kuasa.
Nah, oleh karena itu, Pak ya, kerja kita, kesibukan kita untuk mensejahterakan anggota keluarga, maka harus lillahi ta'ala, karena Allah yang Maha Kuasa. Agar dia termasuk bagian dari amal soleh bagi kita. Ibadah kan bukan sebatas sholat dan pengajian, bukan sebatas zakat dan saum Ramadan atau ibadah haji. Bapak bekerja, ibu masak pun bagian dari ibadah. Jika niatnya apa? Ini merupakan perintah Allah yang Maha Kuasa. Itu kan Pak. Ya. Mereka yang kufur waktunya sama 24 jam. Kita juga sama 24 jam. Tapi kenapa mereka memilih jalan yang buruk, kita memilih jalan yang baik? Nah, itu merupakan bagian dari rahmat Allah diberikan kepada kita semua. Pak ya. Nah, oleh karena itu, kita harus rajin menabung. Ya. Bukan menabung untuk hari ketika kita pensiun saja. Tapi menabunglah di bank milik Allah yang Maha Kuasa. Menabung untuk sampureun jaga. Ngaji, baca Quran, bersodakoh, berbuat baik kepada sesama manusia, menghormati orang yang lebih tinggi, menyantuni fakir dan miskin, kemudian menghormati, kemudian saling menghargai orang yang sebaya dengan kita. Itu merupakan bagian dari investasi kita, bekal kita untuk nanti pada hari kiamat. Apapun yang kita kerjakan selama ini, maka niatkan dalam diri kita lillahi rabbil alamin. Sampai Allah juga mengajarkan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya karena atas dasar perintah Allah pengurus alam semesta. Nah, apabila apapun yang kita amalkan selama ini, jika tertanam dalam diri kita lillahi rabbil alamin, maka kita begitu kayanya di dunia dan di akhirat, Pak. Di dunia hidup kita sejahtera, di akhirat kita mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tah sakitu tanya hiji wae heula lah nomor 104. Dari bahasan hadis nomor 10 di bab ini, barangkali ada pertanyaan, silakan Pak. Ada? Pas. Lain? Betul pas? Belum, ini ada yang ngacu. Lain? Oh gitu. Silakan Pak. Bapak belum jelaskan ya? Mohon. Yang berkaitan dengan hadis bahwa ada orang yang melakukan amalan-amalan juga, maka dia seorang karena dia ahli neraka. Nah, sebaliknya ada juga orang yang merasa melakukan amalan neraka, padahal dia ahli surga. Nah, itu bagaimana? Amalan ahli neraka. Maksudnya amalan-amalan seperti ahli neraka, padahal dia ahli surga. Ada ini contoh. Maksudnya kalau dijelaskan. Lain? Ya, ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga, padahal dia sesungguhnya ahli neraka. Nah, ada sebabnya juga. Iya ya. Bahwa orang itu melakukan amalan-amalan ahli neraka, pada sesuatu sesungguhnya dia itu ahli surga. Sahabat ya bukan lapornya lah, menyampaikan pengalaman di kampung halaman mereka masing-masing. Ya Rasulullah, saya punya tetangga seorang perempuan sudah single parent katanya ya. Itu setiap Januari terdengar alunan Al-Quran dia bacakan. Bahkan juga sering kami mendengar gemercik air wudu. Luar biasa, itu si ibu ahli surga. Kata Nabi, la hiya pinar. Tidak kata Nabi, bahkan dia itu ahli neraka. Loh kenapa kata para sahabat? Si ibu yang kalian maksudkan itu karena dia tidak mampu menjaga lisannya. Dia tidak mampu hifdzul lisan, kata Nabi. Baca Quran, sholat tahajud ya, yang dia laksanakan setiap malam seperti itu. Tahajud juga berangjeng penting misalnya batin kurajinnya ya.
Tapi karena ini lisannya tidak mampu menenteramkan orang sekitar, kata Nabi, hiya finnar, dalam api neraka, kata Nabi. Nah, itu barangkali yang termasuk. Mungkin kita melihat banyak orang yang melaksanakan amalan-amalan akhirat, tapi ternyata dia berdampak kepada murka Allah yang Maha Kuasa. Atau begini, Pak, Bapak melihat ada orang yang rajin beribadah, dia ngaji ke mana-mana, apakah dijamin dia masuk ke dalam surga? Ya tidak juga. Apabila apapun yang dia sampaikan bukan Quran dan sabda Nabi, dia punya pesantren yang paling gede di Indonesia, nggak ada yang mengalahkannya. Apakah dia dijamin ke surga? Boro-boro ke surga, geus riweuh enoge kan gitu, ya. Dia menyalah tafsirkan tentang Al-Qur'an, ya. Menyalahgunakan tentang zakat, infak dan sedekah. Apakah ke surga orang seperti itu? Orang kan menganggap dia kan seorang syekh, dia punya pesantren, banyak dalil yang dia hafalkan. Itulah contoh. Kata Rasulullah, banyak orang yang melaksanakan amal seperti amalan akhirat, tapi itu neraka bagian. Ya contoh orang yang tadi, muntah tobat mah gitu kan, muntah tobat lain lagi masalahnya. Ya. Ada orang yang sibuk bekerja, Pak. Orang sibuk bekerja. Dia mencari kehidupan dunia sebanyak mungkin. Itu kan dunia yang dia pikirkan. Tapi kenapa sampai ke surga? Karena orang yang bersangkutan, kalau aku banyak duit, ayangin masjid, ayangin pesantren, terwujud apapun yang dia harapkan. Masyarakat melihat itu sibuk dan digawenya, berang penting gawe nanti hayang loba duit, misalnya nanti. Ternyata dia berhasil, dia mendirikan masjid dan diwakafkan. Mendirikan pendidikan untuk orang-orang yang duafa. Dia bekerja dunia tapi ternyata berdampak nanti surga di yaumul kiamah. Banyak orang seperti itu. Juga ada orang yang bekerja sibuk dunia, tidak pernah menyeberangkan pikirannya ke akhirat. Kerja hanya untuk di dunia dan dunia segala-galanya. Itu yang orang yang merugi seperti itu, ya. Itu Pak Haji Suryadi ya ini. Dan Pak Setiawan, Pak Setiawan. Itu pancipen Pak Suryadi itu Pak Yunanya. Masih ada yang lain dari ibu-ibu? Bu, nggak ada Bu? Ya kalau nggak ada, kenapa dipaksakan Bu ya? Sampai di sini saja, karena kalau dipaksakan itu ikhlas kayak kan ya. Oke. Nah mudah-mudahan dari bahasan yang tadi saya sampaikan, yang Bapak Ibu simak menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita harus rajin menabung investasi untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, agar apapun yang kita amalkan sekarang betul-betul merupakan simpanan kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, maka resepnya hanya satu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah itu merupakan kata kuncinya, Pak ya. Apapun yang kita amalkan, hidup, mati, maka semua karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita dicatat oleh Allah yang Maha Kuasa dalam jajaran orang-orang yang soleh, dan juga kita diwafatkan bersama orang-orang yang senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.